Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasya Taramzi dan juga ada Acong, Evan, dan balik lagi ke CHTT. Oke. Jadi kita mau ngebahas apa nih guys? Kita katanya sih, bukan katanya. Jadi kita baru banget dapet cerita dikirimin. Ada di luar negeri ya kejadiannya ya, Lung ya. Laki-laki perempuan sih? Laki-laki yang kejepit di kulkas selama 15 tahun tuh Di nggak belakang ketemu. kulkas. Jadi ini kulkas, ini tembok. Jadi antara ini. Gitu kan? Anehnya kan Iya. seharusnya bau bangke, tapi itu 15 tahun nggak ketemu. iya. Malu pernah nyium mayat manusia dong? Lu cium ini gitu. Enggak gitu. Oh kayak gitu. Enggak gitu juga. Gitu Oh, ya. Enggak begitu. Mukanya brengsek banget ya. Gitu. Enggak logikanya juga cetek. Nah, tapi kan nyium maksudnya. Iya sih. Jadi kan di supermarket nggak sih? Di supermarket masa nggak kecium gitu? Dengan segitu banyak pengunjung yang datang kan. Nah, Betul, itu dia. masa iya Bingung banget pada aja. nggak nyium semua satu pun gitu. Mungkin kalau menurut gue karena satu pas dia minta tolong nih, pas manusia kan mungkin tahan gak makan itu mungkin sekitar 30 hari atau berapa belas hari itu. Kalau nggak tahan makan itu bisa sebulan. Sebulan ya. yang penting Sebulan bisa lebih minum. lah. Oke. Iya, yang penting minum. Minum, Nah, tumbuh. itu otomatis nggak minum nggak makan dong. Ih, Di belakang kulkas. AC? Belakang kulkas? Nah mungkin dia Setrum. Jangan-jangan dia mati kesetrum. enggak meninggalnya iparik belakang kulkas kan panas. Sepanas apa tuh? Coba sepanas Panas. api neraka. Ciuman. Itu mah gerah cong nggak panas. Ya baca dulu dong artikelnya. Baca. Kan ada artikelnya. Nah ini kita Alung dikirimin artikelnya bisa. Enggak, dibaca. Evan yang dikirimnya. Gua dapet sih nggak dikirim. Dapat. Gua baca. Baca. Menarik. HP tolong ya asisten nggak ada. Ya ada saya. Enggak. By the way sebelumnya guys banyak banget yang nanya, Kak kenapa Acong nggak ada di Hello Marsha? Oh karena kemarin aku baru liburan, dan aku sakit dan sekarang karena lagi Covidawati ya. Iya. Cuma CHTT emang kita nyetok. Jadi kita tuh nyetok. Karena kan kalau emang Frisly lagi syuting gitu-gitu kita selalu syuting kan. Mm-mm. Karena nggak bisa, kalau nggak ada Frisly pasti nggak bisa Hello Marsha dong. Nah, kita hajar CHTT. dihajarnya CHTT karena kemarin aku ya juga sempat ada sakit lah, topi dan Ya. roasting. Ini mau langsung dibacain atau tidak ya? Iya silakan Langsung langsung. baca. Cuman kalau baca tapi blow on deh, gue Gak apa-apa, patah-patah. ini pertama, apa namanya? Paragraf pertama. Paragraf pertama, kedua oke. ganti-gantian selanjutnya. Larry adalah pemuda berusia 25 tahun dari keluarga imigran Honduras yang bekerja di sebuah supermarket. Kehidupan terkesan biasa-biasa saja hingga suatu malam ketika ia baru pulang dari shift panjangnya di hari raya Thanksgiving. Ibunya mencium sesuatu yang aneh. Larry kala itu terlihat kurang fokus, kebingungan, bahkan mengatakan bahwa ia mendengar suara-suara. Ibunya yang khawatir lalu membawanya ke dokter yang kemudian meresepkan obat antidepresan. Namun kondisi Larry tak kunjung membaik. Ia mengatakan pada keluarga dan teman-temannya bahwa seseorang selalu mengikutinya. Ia terlihat amat ketakutan. Namun, semua yang mengenalnya menganggap itu hanyalah halusinasinya belaka. Hingga pada malam itu, Larry yang hanya mengenakan hoodie berwarna biru dan celana jeans dengan warna senada memutuskan kabur dari rumah di tengah hujan lebat. Keluarganya berusaha menghentikan karena saat itu ia bahkan tak memakai sepatu. Namun mereka gagal. Ia memiliki mobil, namun ia meninggalkan kuncinya di rumah. Mengetahui mobilnya, orang tuanya pun mencarinya, namun ia tak kunjung ditemukan. 10 tahun berlalu. Supermarket tempat Larry dulu biasa bekerja kini telah bangkrut pada tahun 2016 dan menjadi bangunan tak berpenghuni sejak itu. Pada Januari tahun 2019 yang dingin, ketika salju dari musim dingin yang telah berlalu mulai mencair, para pekerja mulai bersiap untuk kembali bekerja. Satu persatu mereka keluar memindahkan rak dan kulkas gitu karena udah bangkrut kan, Iya, jadi jadi kayak dipindah-pindahin dipindah-pindahin barang-barang. gitu. Oke. Namun ketika mereka memindahkan sebuah lemari pendingin, mereka terkejut setengah mati. Di balik sebuah lemari pendingin, terjepit sebuah mayat yang telah membusuk dan mengering hingga tak mampu dikenali lagi. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengenali identitas jenazah itu. Mengenakan hoodie biru dan celana jeans dengan warna serupa, tak salah lagi. Mayat itu adalah Larry yang dikabarkan telah lama menghilang.
Namun, bagaimana ia bisa berakhir di sana? Dan mengapa tak ada yang menyadarinya hingga 10 tahun? Lanjut. Akhirnya para pekerja rekan-rekan Larry mengatakan bahwa mereka memang sering memanjat ke atas lemari pendingin itu untuk mengambil barang-barang yang diambil di sana. Namun, tak ada seorang pun yang kepikiran untuk mengintip ke belakang lemari pendingin yang berjarak 45 cm dari dinding itu. Kemungkinan Larry merangkak ke atas sana, namun kemudian terjatuh dan terjebak di balik lemari pendingin setinggi 3,5 meter itu. Sebagai sebuah supermarket, tentu tak hanya itu satu-satunya lemari dingin di sana. Pasti ada lemari-lemari lain berjajar dari satu sisi ke sisi yang lain sehingga tak ada jalan keluar. Jadi kayak panjang. Oh iya, jadi udah jarak dari kulkas ke dinding, belakang kulkas ke dinding itu 45 cm. Nah, Dan itu kayak panjang gitu. Kayak kalian tahu nggak sih kalau ke supermarket terus kan ada tempat sayur atau tempat sosis-sosis iya, itu di belakangnya. Di belakangnya. Itu kan gitu. itu sampai Itu dari panjang ujung banget kan. kan. Iya. Diduga setelah kabur dari rumah orang tuanya tanpa membawa kunci mobil, ia akhirnya pergi ke satu-satunya tempat yang ia kenal dengan baik, yaitu supermarket tempatnya bekerja. Ia kemudian berusaha bersembunyi di sana tanpa ada seorang pun yang tahu, namun malah terjatuh dan terperangkap di sana. Namun mengapa ia tak berteriak minta tolong? Mungkin ia sudah melakukannya, namun lemari pendingin itu ternyata mengeluarkan suara yang amat berisik ketika beroperasi sehingga menenggelamkan jeritan tinta tolongnya. Dan tragisnya lagi, para pekerja supermarket dan para pelanggan mungkin saja berjalan berlalu lalang di depan pendingin di depan lemari pendingin tersebut, tapi tidak ada yang menyadarinya itu karena si berisik itu kan. Hingga kini tak ada yang tahu apakah sosok yang mengejar Larry itu benar-benar nyata ataukah hanya halusinasinya saja. Namun ada ataupun tidak, paranoianya itu benar-benar telah mengakibatkan nyawanya melayang. Selama status anaknya menghilang, mereka sebenarnya masih berharap buat si Larry itu pulang. Mereka bisa berandai-andai bahwa anak mereka kini berada di suatu tempat yang aman. Mungkin dengan kehidupan yang baru yang lebih bahagia. Namun kini setelah kenyataan terungkap, mereka hanya bisa berdoa agar tidak ada orang lain yang mengalami kejadian tersebut. Oke guys. Berarti ini basicnya si Larry ini didiagnosa sama dokter itu punya halusinasi. Terus dia tuh berhalusinasi kalau ada sosok yang ngejar-ngejar dia. Bahkan dia juga ngedenger suara-suara gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang penyakit kayak gitu, itu emang beneran ada. Ada. Apa sih nama penyakitnya, lupa tuh. Apa ya? Suka dikasih obat itu pakai penenang gitu. Soalnya Iya, ada iya, antidepresan temenku. gitu. Jadi ada temen gue itu maaf ibunya tuh kena kayak gitu. Dan kalau penyakit itu kumat dan itu tuh kayak bener-bener gimana sih, kayak orang stres gitu, pusing banget. Ada beberapa penyakit Iya, yang bisa kenapa menyebabkan gitu? halusinasi. Jadi ada pertama Skizo itu nggak sih? enggak, pertama tuh ada demam tinggi terutama pada anak dan lansia. Tapi emang iya, pas gua kecil tuh kalau lagi demam tuh Rewel ya? bukan, seakan-akan tuh halu gitu loh, kayak entah ada yang ngejar atau Oh, iya. itu tuh beneran. Sampai akhirnya bikin kita nggak tenang, bikin resah. Itu gue pas SD ngalamin sih kayak gitu. Terus juga ada penyakit Parkinson, ada penyakit Alzheimer, tumor otak, migrain, epilepsi, stroke, dan sindrom Charles Bonnet. Itu dia. Balik lagi ke Larry. Padahal dia udah didiagnosis dokter dan emang udah dikasih obat ya, kenapa nggak diminum ya? Udah, mungkin mas dia ngerasa diri dia mungkin dia ngerasa diri dia nggak normal gitu. Mungkin dia ngerasa, maksudnya dia ngerasa sehat gitu. Jadi gue nggak butuh obat-obat kayak gini, tapi tuh kayak gue tuh beneran ada yang bisikin gitu. Ya apa mungkin dia indigo? Dan mungkin emang Iya, bisa jadi. emang kayak film The Exorcism kan yang gitu kan. Hmm. Yang dia diikutin gini kan teman-teman mikirnya dia gila. Nah bisa juga emang ternyata sebenarnya dia gitu, cuman nggak ada yang mau percaya, nggak ada yang percaya dia. Nggak ada penjelasan Nah. sama dari orang tuanya tuh gimana. Nah dan dia pasti ngerasa ya emang gue beneran ngeliat, ngapain gue minum obat gitu. Oh dia udah minum obat cuma kondisinya nggak baik. Bisa jadi nggak sih karena si Larry ini kondisinya nggak kunjung membaik, terus dia nggak mau merepotin orang tuanya, dia terus dia bunuh diri. Make sense? Kalau bunuh diri enggak sih, soalnya kayak siapa yang bunuh diri dengan cara ngumpet di belakang Iya. lemari es. Ngapain? Dan ini kalau di artikel ini dia lari karena dia tuh ngerasa ada yang ngejar, akhirnya dia lari, dia mikir supermarket itu safe place-nya dia karena dia udah tahu banget,
dia ngumpet lah di situ. Terus dia kayak kejebak gitu, ke trap, nggak bisa keluar. Oh, bisa. Mungkin dia karena emang mau ngumpet di gudangnya kali ya mungkin, terus kayak kepleset. Entah atau di atas lemari dia mau ngumpet jadinya jatuh. Iya. Dan seandainya nih kalau gua ada di posisi dia tuh, gua nggak tahu sih harus gimana. Kayak cara salah satunya gue itu yaitu pas cepet raya. Tapi kadang tapi masa iya sih? Tapi kan udah malam gitu ya. Kata gue tuh dia meninggal karena kulkas tuh kan bangnya panas banget. Tapi nggak mungkin sehari langsung meninggal, Cong. Atau bisa jadi kesetrum. Kesetrum paling. Pas jatuh berat. Kalau kesetrum pun pasti korslet kan semuanya. Iya sih. Nah kan nggak ada yang tahu, maksudnya kesetrum terus korslet jepret. Pas paginya dinyalain ya udah normal aja, karena itu cuma ngejepret sekali doang kan. Kejepret sekali. Nggak tahu sih. Iya sih. Enggak, gue heran tuh kenapa nggak bawa bangke. Iya. Nah itu. Supermarket, even itu ada pewangi banyak pun kalau ada kan ada seafood ya. Iya, Itu bau loh. Itu pun harus diganti terus-terusan. Kayak ada jangka waktunya gitu loh. Ikan pun kalau ada kayak ikan itu ya ikan segar gitu. Tapi tetap aja bau. Ada bau kan? seafoodnya, iya bau amisnya. Amis gitu. Nah itu manusia sampai busuk sampai bentuknya udah nggak kelihatan. Sampai udah kayak mumi sih itu jatuhnya. Iya. Dan nggak bau. Bisa jadi tuh mungkin belakang kulkas itu basah, terus dia jatuh kesetrum, ya udah dia mati kesunter terus-terusan sampai kering, bisa nggak sih? Pasti listriknya mati sih, tapi kalau di mungkin kulkas kering itu, nggak sih? kecuali kayak di tower emang Baru. PLN gitu, tower listrik baru. Berarti menurut lo dia tuh meninggal secara normal atau enggak? Enggak mungkin normal lah kayak gini. Ya bisa aja. Iya sih. Nggak, tapi maksudnya Orang dia meninggal bener- normal tuh meninggal karena sakit yang normal. Iya. Berarti nggak normal berarti. Nggak normal lah, kecelakaan aja bisa dibilang nggak normal. Berarti itu nggak normal berarti ya. Nggak normal. Kenapa lo bilang nggak normal? Ya Karena karena orang normal matinya ya mati at dengan normal. least di rumah sakit iya, lah ya. di rumah sakit kayak Karena jantung gitu. Iya kan. gitu, mungkin ya udah. Atau apa Kenapa gitu matinya di kan. belakang Kayak kulkas gitu? stroke atau apa. Iya. Ya, tapi menurut lu tuh dia tuh mati karena perbuatan dia sendiri, apa karena emang ada campur tangan makhluk halus? Nggak tahu sih. Mungkin menurut saya ya, kayak kalau di luar itu kurang nggak sih setengah-setengah. Hal-hal mistis itu nggak sekuat di Indo nggak sih? Mereka percaya tetap, cuman Malah lebih parah di luar nggak sih? Emang ya? Karena mereka percayanya kan kayak langsung iblis, sekte. oh gitu. Ya kalau nggak parah Bukan ngapain ada? hantu receh gitu. Iya, ngapain ada Denan, terus ada Annabelle. Jadi tapi emang itu serem sih, tapi kita kan nggak tahu ya itu kita nggak dapat Itu- penjelasannya. Emang beneran dia kena penyakit Kita itu? nggak dapat penjelasan detail Iya, gitu kan iya. awal-awal. Kenapa dia nggak ke dukun ya? Nah kalau emang paranormal di luar itu tabu. Nah, itu. Kalau paranormal Iya tabu sih. banget. Nah itu maksudnya gitu. Kalau iya kalau Dengan paranormal emang perdukun-dukunan tabu itu. banget. Cuma kalau setan enggak sih. Malah iblis mereka percaya bukan setan. Kasian juga sih gitu kalau emang Kasian, beneran kasian. ternyata dia ngelihat beneran gitu, Setan bukan gila, gitu kan. tapi dikasangka gila. Nah, Itu ngenes banget sih apa yang lo rasain gitu dengan dia yang mati kejebak gitu. Maksudnya dia kayak udah nggak punya tempat buat ngadu lagi gitu. Iya, Sedangkan udah orang tua sendiri nggak percaya. saking desperate-nya bahkan dia keluar dari rumah gitu Iya kan. makanya. Kayak dia mikirnya, Ya udah, gitu. Ya udah, Gua gak percaya nggak sama gue. kuat gitu. Keluarga gua juga gitu. Gitu. kabur ke panti. Tapi lu pernah nggak sih Cong kayak gitu? Kabur dari rumah. Kabur dari rumah gitu? Pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Enggak. Dari rumah enggak. Terus dari mana? Pesantren. Pesantren nih jadinya begini. Dia gini kan, kalau dia masuk pesantren dia bakal kayak halo guys, bakal kayak gitu. Assalamualaikum. Ya kan jadi begini. Jadinya uti dong. tetep bencong tapi itu Uti. lebih syariah. Oke. Tapi emang ya kalau ngomongin tentang kepercayaan orang di luar, bahkan di luar tuh setahu gue tuh lebih banyak sekte nggak sih? Sekte-sekte iblis ya. Iya, kan kalau di kita kan mungkin pesugihan gitu. Kalau di sana tuh emang worship gitu, memuja. Kayak Dan di sana tuh kayak mujas iblis tuh hal yang biasa nggak sih? dan itu nggak di-deny nggak sih kalau di Iya, Indo nggak di-deny kan. kan di Indo kan Kalau di Indo ada di-deny kan. ada 6 ya yang maksudnya yang official gitu. Nah, agama kan ada 6. Kayak Di dulu Sai Indo Baba gede banget. Yang official tuh ya Sai Baba. Sai Baba. Yang dari India Nggak tahu, yang saya. dia ngaku ke Tuhan karena bisa ngeluarin emas dari Oh, tangan. bisa ngeluarin emas dari tangan, duit gini-gini. Tapi emang kita emang banyak banget dan Iya di luar tuh. Kayak gitu-gitu tuh. Nah itu juga mungkin yang bikin
kekuatan mereka lebih kuat Lebih, ya sih. karena ya karena emang dipercaya sepercaya itu gitu. dan dikasih Kasih persembahan itu kasih, yang emang kasih. bener-bener jadi dia makin kuat Makin lagi. banyak. Karena kok di Indo kan sesat dikit tangkep, sesat dikit tangkep kan. Lu belum Lu nggak mau lu mau tersesat nggak kira-kira? Yo. Takut ada lagi. Oke guys. Jadi menurut gue tuh ya Serem nggak? Menurut lu serem nggak? Menurut lu dari 1 sampai 10 berapa? mungkin 8 ya karena gue kalau bukan bisa lebih ke kasihan. Kasihan, ngenes ya apa? Heeh. Ngenes sih. Kalau Anda? Saya 9 sih. Terlepas itu mau misis ataupun enggak, tetap itu hal yang amat sangat mengerikan sih untuk terjadi. Terus juga disayangkan Disayangkan juga. banget sih ya. Maksudnya ya mungkin kalau emang dia ke orang yang benar masih bisa diselamatkan gitu Mungkin kan. dia sama orang yang temen ngobrol yang emang percaya gitu. Iya, kalau ada orang-orang kayak gitu mungkin ya itu sih 9 sih. Karena tragis. Menurut saya juga 9 ya gitu kayak matinya tuh maaf ya mati tuh kayak aduh anjir gitu. Kayak nggak wajar gitu kayak mati gitu, mati tenggelam juga kayak nggak wajar nggak sih maksudnya. Sakitnya itu loh maksudnya ngerasain ngebayang gak sih sakitnya ngebayang. Coba deh kalian bayangin. Sakitnya tuh ya gimana maksudnya dengan dia yang di belakang kulkas terus dingin. Sakit banget sih. Bentar, belakang kulkas dingin, Sakit belakang kulkas panas. Oh enggak mungkin waktu itu saat itu winter. Winter. Kayak dalam supermarket sih. Nggak kena salju. Iya sih, maksudnya ya sengaja dia dengan basah terus dia nggak dapat makan, dia kesakitan di situ, dia lemas, tapi nggak ada yang satupun tuh nggak ngeh gitu. Itu sih yang Harusnya tuh bisa bagian ditolong dia, gitu. bagian Enggak kalau dia mati karena kelaparan gitu tuh nggak mungkin. terjanggalnya tuh itu sih kayak itu. Ngerti gak sih? Kasihan. Kayak masa nggak ada yang notice Iya, gitu. nggak ada yang 15 notice. tahun itu waktu yang lama loh. Sengaja dari sebelum dia mati itu misalkan 15 hari taruh lah, 15 Iya, hari. sebulan deh. Sebulan. Emang tuh supermarket Masa nggak ada ngeh sebulan? jorok anjing nggak pernah ngecek Bisa jadi maksudnya bisa apa? jadi. Bisa jadi juga jorok. Kalau dia Sengaja masih ada bersih-bersih. si housekeeping bukan sih namanya yang Housekeeping, bersih-bersih debu. Apartemen kali ya Oh, housekeeping. bos. Ya, pokoknya deh yang perawat situ lah. Iya, yang Terus yang merawat merawat bangunan itu. yang menjaga bangunan itu gitu. Nah, pesan moralnya kalian punya di supermarket kerja, cek-cek belakang. Cek belakang dulu. Buat kalian kan Siapa tahu ada ada sesuatu gitu. Sesuatu kita Mau itu baik ataupun buruk kan kita nggak ada Nah, yang tahu. contoh Bener, bener. penemuan Tiba-tiba 15M di belakang. Nah, nggak ada Kemarin kan tahu. kita nggak ada tahu dong. juga nggak sebenarnya mau duit. Itu ada Iya. bumi 60 tahun di situ kan kita Nggak ada yang tahu. main buat konten kita. Lumayan buat konten. Bisa kita bahas di sini. Dan kita Gitu. bisa mau bumi ya. kita langsung wawancara di sini si penemuan tersebut. Iya. Orangnya dong kan penemuannya Yang ngomong. nemuin dong. Yang nemuin. Tapi dicium nggak? Oke guys. Oh ya, bentar. Buat kalian yang misalnya punya pengalaman horor gitu di tempat kerja, ini kan kita ngomongin tempat kerja. Oh, gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor di tempat kerja, boleh langsung di komen di YouTube dan nanti kita bacain. Siapa tahu aja menarik dan kita bakal angkat di konten kita. Nah, Oke guys, atau bisa juga DM ke gue, Acong atau Evan. yes. Oke guys, Oke, guys. so thank you for watching. See you in the next video. Bye guys. Bye.